Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih pimpinan. Pimpinan saya ambil alih pemimpin pasukan kembali ke tempat masing-masing. Pembina upacara menempatkan diri di mimbar upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara peringatan Hari Bakti Kementerian Agama ke-76 tanggal 3 Januari 2021 siap dilaksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya diteruskan Mas MWI. Bisa
Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Ditirukan beserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk anak istirahat di tempat. Brak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Segenap para asatidz peserta upacara yang hormati, santriwan santriwati
Islam yang dorongan yang sebagaimana. Marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di halaman madrasah dalam rangka mengikuti atau melaksanakan upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76 dan bertepatan dengan hari pertama memasuki semester yang kedua atau semester 6. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selamat dan salam Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, sebagai teladan kita dalam mengikuti, dalam melaksanakan kegiatan aktivitas kehidupan kita di dunia menuju kehidupan yang ada di kehidupan akhirat. Serta acara yang hormati, sebelum saya menyampaikan pidato Kementerian Agama atau pidato Kementerian Agama dalam rangka ulang tahun Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76. Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta acara, kepada para asatidz, pada para santri yang alhamdulillah sesuai dengan schedule, sesuai dengan rencana. Hari ini kita masuk di hari pertama semester genap. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh santri yang sudah aktif, rajin berangkat belajar. Dan berharap sangat berharap pada semuanya, kepada para asatidz, kepada para santri, sudah rajin berangkat belajar, sudah rajin berangkat bekerja, dilanjutkan dengan rajin belajar. Tidak cukup hanya rajin berangkat belajar, tapi harus diikuti dengan rajin belajar. Agar apa yang kalian laksanakan akan membuahkan hasil, mendapatkan prestasi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana sebuah slogan, aku datang untuk belajar, pulang membawa ilmu. Itulah yang harus kalian camkan, harus kalian perhatikan di awal masuk pembelajaran di semester yang kedua ini. Dan jadikan pelajaran di semester yang pertama kekurangan prestasi yang belum memuaskan untuk ditingkatkan, diperbaiki di semester yang kedua ini. Karena apa? Karena di semester yang kedua ini insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran secara penuh 100%. Tidak ada daring, tidak ada shifting lagi. Semuanya akan masuk sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Begitu kepada seluruh asatidz untuk melaksanakan tugas mengajar sebagaimana mestinya secara profesional, dan jaga para santri untuk melaksanakan tugas belajar kalian dengan sungguh-sungguh tanpa kecuali. Begitu di hari ini kita harus benar-benar memulai hal yang baru untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Serta upacara yang hormati, selanjutnya akan saya bacakan pidato Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Menteri Agama pada peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama tahun 2022, Jakarta, Senin 3 Januari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pejabat dan seluruh pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama, hadirin serta acara yang berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita sanjungkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan anugerahnya yang tiada terkira pada kita sekalian. Pada hari ini, Senin tanggal 3 Januari 2022, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sebab Kementerian Agama atau sebab sejak dibentuk tanggal 3 Januari 1946 ini hingga hari ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama serta mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua. Pada setiap hari amal bakti, tanggal 3 Januari ditanamkan sebagai kick-off pelaksanaan program atau kegiatan tahun berjalan. Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanannya, dan menjaga Pancasila, konstitusi, dan negara kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya indeks kesalehan umat beragama dari 82,52 pada tahun 2020 menjadi 83,93 pada tahun 2021. Indeks kerukunan umat beragama juga mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2020 sebesar 67,46 menjadi sebesar 72,39 pada tahun 2020. Indeks kepuasan layanan kuat meningkat pula dari angka 77,28 pada tahun 2019 menjadi 78,90 pada tahun 2021. Kementerian Agama juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan lembaga keagamaan, forum kerukunan umat beragama, serta unsur masyarakat lainnya. Hubungan baik tersebut diwujudkan dalam beragam pertemuan, baik di tingkat nasional maupun daerah, pendampingan, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi. Dari perspektif tata kelola keuangan, Kementerian Agama juga mampu mempertahankan prestasinya. Kementerian Agama kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2020. Capaian ini menjadi prestasi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Kita semua memahami prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian Agama merupakan hasil kerja keras dari para perintis dan sesepuh Kementerian Agama serta saudara sekalian. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai aparatur sipil negara, agama, Kementerian Agama yang selama ini telah mengabdi dengan tulus dan menjaga martabat, kehormatan, dan kinerja Kementerian Agama. Sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih, Kementerian Agama telah mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada 9.310 pegawai negeri sipil Kementerian Agama dari 79 satuan kerja yang dinilai telah mengabdi tanpa cacat sebagai abdi negara. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah mengabulkan permohonan tersebut, dan pada hari amal bakti Kementerian Agama ke-76 ini atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Karya Satya 30 tahun kepada 509 orang, 20 tahun kepada 2082 orang, 2.802 orang,
dan 10 tahun kepada 5.999 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari KOP Kementerian Agama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, di usia yang ke-76 ini, Kementerian Agama harus terus berbenah. Prestasi yang telah diraih harus dipertahankan, dan secara bersama perlu terus berinovasi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik. Untuk itu, jadikan agama sebagai inspirasi, jadikan agama sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, dan cinta sesama umat manusia. Ya Allah, biarkan kami, lindungilah segenap bangsa dan negara kami. Maafkan dan ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan kami, serta kabulkanlah ya Allah doa dan permohonan kami. Engkau Maha mendengar dan pengabul segala doa.